Selamat datang di Teaser Tokoh Podcast yang kesekian. Saya juga lupa karena udah lama banget gak di toko. Dan sekarang bukan mengungsi ya, balik ke rumah. Rumah saya aslinya sih di desa dan deket lah, sekitar di Kabupaten Semarang. Tapi gak Semarang banget, masih deket sama Boyolali dan Surakarta. Tepatnya Salatiga. Mau dibilang Salatiga juga enggak, soalnya ikut Kabupaten Semarang. Mau dibilang Kota Semarang juga enggak, soalnya ikut Kabupaten. Bingung toh? Podo. Nah, di podcast ini saya enggak sendirian. Juga enggak sama Mas Albi, teman saya, tapi sendiri. Saya pegang HP-nya sendiri, tapi saya ditemenin sama 2 orang dari desa saya. Nah, 2 orang ini kenapa saya ajak ikut ngobrol-ngobrol di podcast ini, karena saya pikir dan saya lihat, wah, 2 orang ini rasanya tahu dan paham kondisi di desanya daripada saya ngomongin yang nggak saya pahamin. Saya langsung aja bawa 2 orang ini ke sini. Nah, kenalan dulu nih. Halo teman-teman. Halo. Oke. Nah, ya. Sini nama saya Rifki Alfida, biasa dipanggil Wos. Mas Wos dan nama saya Muhammad Wibowo, biasa dipanggil Ucup. Nah, ada 2 orang, Wos dan Ucup. Nah, Mas Bos sudah ambil bilangnya apa ya? Mas atau apa ya? Bos dan Ucup gitu aja ya? Ya. Nah, gini bro. Kan sibuknya apa sih? Kesibukan kemarin dan sekarang? Kalau aku Wos tuh kemarin masih kuliah. Kebetulan ini Kuliah di mana? Kuliah di Salatiga. Di IAIN. Semester akhir. Terus libur ya ini ya? Iya, harus terpaksa libur karena ada pandemi COVID-19 ini. Jadi wisuda tertunda ini. Oh, nanti ijazahnya PDF gak apa-apa. Giveaway. Dan Ucup? Ya, kalau saya sih kemarin kesibukannya kerja di salah satu pabrik daerah Tengaran. Gara-gara ya mungkin pandemik ini libur karena barangnya mungkin nggak bisa keluar. Libur sejak kapan? Libur sejak sebulan yang lalu. Bulan yang lalu. Iya. Berarti hitungannya libur ya? Libur. Lagi di off. Nah, selama sebulan itu kamu ngapain, Mas Bos? Kalau aku lebih sering di rumah, cuma kalau malam nongkrong. Biasa masih nongkrong sama teman-teman. Jadi istilah hashtag di rumah aja itu cuman apa ya? Mitos di sosial media ya. Terus kalau Ucup Ya, sebulan nggak kerja ngapain? Sebulan nggak kerja paling ya sibuk mencari apa ya? Lowongan kerja yang mungkin bisa dikerjakan. Kalau malam ya biasa nongkrong sama teman-teman ngopi. Istilahnya sama-sama survive ya. Iya. Nah, kita boleh ngomongin soal desa nih ya. Ya. Teman-teman kan tinggal di, bisa dibilang desa. Jadi saya nggak akan, saya memandang desa dan kota itu bukan dari bukan dari sudut pandang apa ya, strata sosial, tapi saya pandang dari wilayah saja. Jadi, nah, Mas Bos dan Mas Ucup ini tinggal di satu desa, namanya desa apa? Desa Sumberjo, kecamatannya Pabelan dan Kabupaten Semarang. Nah, selama hidup di desa ini kan pasti istilahnya perkembangan apa ya, dunia luar itu tetap nggak ada batasnya karena sudah ada internet. Nah, gimana? Saya pengen ngajak, mungkin nggak cuman saya juga hidup di desa jadi paham. Cuman saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman di kota, gimana sih Mas kehidupan di desa? Bukan apa ya, kehidupan secara umum dulu aja deh, jangan setelah pandemik ini.
Kalau di desa itu biasanya sering kegiatan remajaan karena ya memang masih remaja ya mas. Apa itu? Ya kayak sinoman dan lain-lain sebagainya, kegiatan lainnya juga sering manggung di pentas-pentas. Jadi ngisi juga. Kesenian juga ya? Iya, ngisi kesenian, reok dan lain-lainnya. Reok dan lain-lain. Terus Mas Ucup? Ya kalau aku sih apa ya? Ya mungkin sama kayak Mas Bos itu sama kegiatannya kalau apa? Mungkin juga sinoman, gotong royong ya. Gotong royong ya biasa namanya orang desa kan lebih ke apa? Sosialnya itu lebih lebih kuat. Nah, setelah beberapa bulan ya di Sumberjo itu pandemik mulai booming atau mulai istilahnya banyak orang mulai aware dengan virus itu sekitar beberapa kapan itu? Mungkin udah hampir 1 bulan yang lalu nih. 1 bulan. Ya. 1 bulan yang lalu masyarakat udah pada paham ya? Udah paham, mulai paham. Kemudian ada pengumuman untuk yang sekolah libur terus kerja diliburkan itu langsung dah. Iya langsung benar-benar langsung booming. Nah pencegahan di desa itu gimana sih waktu kemarin itu sebelum ada istilah lockdown dan segala macam? Menurutku kalau di desa itu lebih ke apa ya istilahnya apa maksudnya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut manut. Masih nggak ada filter sosialisasi. Nggak ada sosialisasi. Kalau ada sosialisasi ya baru-baru ini mungkin minggu terakhir. Baru mulai ada pamflet tentang COVID gitu ya. Dari himbauan pemerintah desa pun belum lama, paling ya 2 mingguan. Oh, nah ngomongin himbauan dari pemerintah desa, himbauannya apa aja sih biasanya? Ya himbauannya itu secara tertulis mungkin ada surat edaran dari pemerintah desa untuk disosialisasikan kepada dusun-dusun yang terkait, mungkin dari Bapak Dusun disampaikan kepada warganya. Kalau secara lisan ya kalau setiap minggunya saya kan juga ikut ini BPBDes. Oh iya, apa itu? Satgas COVID-19. Jadi setiap termasuk juga anggota Satgas COVID ya? Setiap minggunya kan saya ikut penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga. Jadi sambil kita nyemprot terus ada yang sosialisasi lewat publikasi mobil berjalan itu, jadi warga langsung tanggap. Oke, jadi beberapa pekan yang lalu sudah ada penyemprotan dan desinfektan, terus sosialisasi pakai mobil dengan pengeras suara itu. Oh ya, kalau di Sumberjo itu ada berapa dusun ya? 8. Ada 8 dusun. Tahu nggak berapa jumlahnya? Kalau warganya? Kalau warganya sekitar ada 5.000 lebih, hampir 6.000-an. Jadi sebuah desa besar ya Sumberjo ya. Lumayan. Ada 5.000 orang. Nah, terus dengar-dengar kan di kota itu kan ada sistemnya lockdown wilayah. Itu kan misal per gang itu dijaga ketat, kalau enggak ada orang lain yang di luar wilayah itu masuk dicek dulu. Kalau di Sumberjo gimana? Kalau di Sumberjo masih belum bisa, soalnya kalau harus lockdown wilayah tidak memungkinkan karena masih banyak warga juga yang harus kerja, cari uang dan lain-lainnya. Mungkin kalau di lockdown ya harus melihat warganya dulu. Kalau warganya sudah berkecukupan dan kalau stay at home sudah terpenuhi, maksudnya bisa survive tanpa kerja gitu ya. Tanpa harus cari uang, mungkin kayaknya harus bisa lockdown. Cuma kan kalau bisa banyak yang masih kerja gitu. Minimal lah keluar kalau ke sawah atau kemana gitu. Iya. Nah, tapi kumpulan-kumpulan atau
kegiatan kelompok itu udah dibatasin. Nah ini yang kadang apa ya, bukan cuma kumpulan juga sih. Jadi itu sempet dilema. Sampai orang nikah aja walaupun cuma di desa ya, mereka pun takut harus sampai mundur. Gagal acara. Sampai waktu yang belum ditentukan. Oke. Berarti acara pernikahan gitu nggak cuma nikahan, Mas. Soalnya apa aja? Biasa kan kalau warga itu ada kumpulan RT sama perkumpulan ibu-ibu PKK, terus mungkin acara-acara warga yang menimbulkan banyak orang itu harus diliburkan dulu. Itu kesadaran dari warga atau pemerintahan desa atau anggota desa nyuruh itu? Itu langsung dari warga. Langsung dari kesadaran. Langsung sadar gitu. Oke, jadi istilah lockdown wilayah itu masih belum berlaku ya. Cuman teman-teman di desa mengantisipasinya dengan penyemprotan desinfektan dan tetap jaga jarak dengan orang-orang yang di luar, yang kerja di luar itu ya. Dan mungkin ada satu lagi itu tadi pas aku ikut penyemprotan itu dibilangin sama ya mungkin Bapak Kepala Desa itu kalau ada tamu mungkin keluarga yang merantau dari luar kota ataupun dari luar daerah yang terkena mungkin bisa dibilang zona merah itu harus lapor sama Kadus atau RT setempat dan nggak boleh keluar sebelum 14 hari. Kalau enggak cek kesehatan ke bidan setempat. Jadi gimana ya? Ya ikut program pemerintah lah biar kita semua juga aman. Jadi selama ini udah ada yang positif belum di desa Sumberjo? Sementara ini belum, tapi mungkin kalau orang-orang yang dari luar kota itu sudah dikasih tahu kalau mau keluar itu harus cek kesehatan dulu. Kalau pulang sampai rumah itu harus ada tata tertib, mungkin mandi dulu atau gimana ya biar kesehatan itu kan nomor 1 kan kita ya jadi jaga-jagalah intinya. Jadi belum ada yang positif dan ODP banyak mungkin ya. ODP banyak. Tapi PDP udah sampai ke rumah sakit gitu belum ada. Terus ada juga di aku lihat di jalan-jalan di depan rumah itu ada tempat dispenser air, sampingnya botol sabun itu kan buat cuci tangan. Nah itu kesadaran dari masyarakat atau himbauan sih? Kalau penyediaan tempat cuci itu sebenarnya namanya orang desa itu sebenarnya itu dari dulu sudah ada dari moyang itu sudah ada, cuma ya perkembangan zaman. Ada kan sekarang sudah diadakan lagi ya kata ini. Dan dengan itu inisiatif murni dari warga. Pakai dispenser air ya. Dulu itu pakai gentong, sekarang pakai ember. Nah, ini kan teman-teman kan pasti sebagai anak muda kan perkembangan informasi itu cepet banget. Pernah nggak sih ada suatu berita yang kalian baca di sosial media itu bilang A tapi orang-orang tua yang di sekitar teman-teman itu loh kok beda, bilangnya B. Jadi istilahnya hoax. Banyak nggak sih berita-berita kayak gitu di sosial media dan di lingkungan sekitar itu berbeda? Ada sih Mas, kemarin tuh kan ada berita itu di Salatiga ada yang positif. Diselidiki ternyata ada yang meninggal gitu ya. Ada yang meninggal katanya. Ternyata itu ya memang meninggal cuma enggak karena corona. Karena itu. Cuma sekarang itu yang paling menjadi resahnya warga itu gini Mas. Ketika sakit sedikit pun maksudnya cuma demam batuk itu harus periksa, kan biasanya cuma ditanyain sakit apa mbah angin batuk atau ini, itu pun harus tanyain macam-macam, takutnya itu ada
dampak dari corona itu menjadi meresahkan warga itu. Jadi ketakutan yang luar biasa. Sekarang kita kalau mau batuk aja mikir-mikir ya. Mikir-mikir, apalagi di tengah kerumunan orang. Nah, itu takutnya dari pusat perhatian nanti kalau kita batuk. Gitu. Hampir sama ya juga. Ternyata hoax itu juga menyerang ke warga, ke masyarakat di desa. Nah, untuk kalau kehidupan di desa sendiri gimana? Menurunkah atau intensitasnya warga-warga kegiatan itu sama aja atau turun? Jadi agak sepi. Ya agak sepi sih menurutku. Cuma karena ada pandemik ini, jadi COVID-19 ini mungkin juga ada baiknya juga dan ada buruknya juga. Bisa memaklumi. Kalau baiknya itu ya warga jadi sadar kesehatan, sadar kebersihan seperti itu. Cuma kalau jeleknya itu ya jadi kumpul sama temen itu agak susah. Soalnya padahal tiap malam itu kegiatan kumpul gitu pasti ada ya. Pasti ada. Takutnya itu sama Pak polisi. Oke. Soalnya di desa sebelah itu sudah ada yang sudah ada dioprak-oprak sama polisi sektor setempat. Berarti apa ya namanya? Keliling ya polisinya. Iya, keliling. Wow. Nakutin sekali ya, kayak darurat sipil ya, memang darurat sipil ya. Nah, terus jadi warga masih kegiatannya menurun tapi tetap apa ya? Pasar-pasar gitu masih rame ya, pasar tradisional. Toko-toko makanan dan segala macam masih buka. Apalagi ya, emang ada bedanya sih antara kota dan desa. Kalau di kota itu kan kegiatan sosialisasi itu sebelum ada COVID pun interaksi antara tetangga itu kan memang nggak banyak. Jadi nggak ada masalah sih kayaknya kalau memang masyarakat kota itu pakai hashtag di rumah aja. Tapi kalau masyarakat di desa pakai istilah di rumah aja gitu, sebentar ada motor geng lewat. Raja jalanan Sumberjo lewat. Nah, kalau di desa itu pakai istilah di rumah aja itu apa ya? Asing ya? Asing banget. Ya mungkin kalau buat anak-anak muda yang ya biar instastory mungkin ya, kalau bahasa gaulnya itu kan ya ikut-ikutan di rumah aja. Mungkin saya juga pernah di rumah aja tapi nggak di rumah, biar kayak orang-orang gaul. Iya. Bikin statusnya di rumah aja tapi yang kemana-mana. Pemerintah desa sendiri sejauh ini udah ngelakuin apa? Mengajak anak-anak muda. Ini saya tanya tentang anak mudanya. Kalau dari pemerintah desa itu udah membagikan. Jadi sebenarnya di 8 dusun itu udah disuruh bergerak. Pertama itu ada sosialisasi per rumah, juga ada. Jadi per dusun itu ada 8 Karang Taruna yang aktif ya? 8 Karang Taruna itu aktif. Aktif semua. Itu kegiatannya meliputi penyemprotan tadi, disinfektan tadi. Dari desa sudah disediakan ramuannya, Mas. Ya, udah obatnya penyemprotan. Itu dari mana obatnya? Dari apa itu? PMI atau dari bikin sendiri atau gimana? Itu dari Satgas itu. Satgas tapi dari PMI. Dari Dinas Kesehatan terkait ya? Itu dari Dinas Kesehatan. Kita beli sendiri terus dikasihkan ke remaja yang mungkin mau mengadakan penyemprotan itu. Dan itu pun rutin penyemprotan tersebut setiap minggu. Jadi setiap weekend, setiap Karang Taruna semprot di mana aja, di jalan atau di rumah, dalam rumah? Ada yang di jalan, ada yang langsung ke sekitar rumah warga, sampai masuk ke rumah-rumah warga. Masuk ke rumah yang mungkin ada warga yang ingin rumahnya itu disemprot dalamnya, jadi dalam rumah itu harus disemprot. Itu ikut setaan anak muda ya. Yeah. Jadi pemerintah ngajak anak muda buat yang apa ya istilahnya, yang punya tenaga lebih, punya ide lebih untuk kontribusi dalam penanganan COVID-19 itu ya. Yeah. Oke. Nah, terus
Kira-kira pandangan teman-teman ini kapan sih COVID berakhir? Kapan ya? Nah itu gimana? Berdoa ya secepatnya. Secepatnya karena sudah menimbulkan semua orang itu apa ya? Dibilang parno. Oh iya, aku jadi ingat, ada nggak sih kegiatan timbun-menimbun makanan seperti orang-orang kota beli di supermarket, beli banyak terus ditimbun gitu. Orang-orang desa itu kayak gitu nggak? Kalau tahu saya sih orang desa itu nggak ada, soalnya berpikiran mau mengambil untung atau menimbun makanan takut nggak bisa makan gitu ya? Itu nggak ada. Soalnya orang desa itu gimana ya? Nggak ada nasi ketela pogong ada di jadi ada di kita itu nggak coro jone ora bingung ngarep mangan nggak bingung buat makan ya. Yeah. Di samping rumah itu ada kebun bisa ditanam apa ya, ya mungkin bisa pengganti nasi atau yang lain. Kalau di kota itu kan udah langsung pada timbun menimbun beli banyak di supermarket kayak gitu, tapi sekarang aman ya di desa ya, malahan jauh dari kayak gitu ya. Aman. Malah kadang kan di sisi lain itu ada yang bagi-bagi masker malahan. Bagi-bagi masker, hand sanitizer juga ya, ada. Bikin sendiri atau gimana itu? Hand sanitizer-nya ada yang bikin sendiri, ada yang beli jadi ya. Beli jadi. Kalau masker ya mungkin kalau dari remaja itu bikin sendiri, jahit sendiri juga ada, mungkin beli, tapi ya enggak itu, bukan yang apa itu sensi itu. Oh ya, yang penting apa itu ya, masker medis ya. Ya masker medis itu enggak, tapi yang penting masker buat keamanan. Dan sekarang pemerintah bilang semua wajib pakai masker, jadi masker kain pun boleh. Boleh. Jadi bisa dibilang tanpa masyarakat kota ngajarin tentang solidaritas, orang-orang di desa itu punya istilahnya sendiri tentang solidaritas, yaitu gotong royong ya. Nah itu, terus apa lagi ya? Apa sih pesan-pesan buat teman-teman T-shirt tokoh nih yang di luar sana yang masih di perantauan? Wah, ini. Mungkin teman-teman kan juga punya teman yang masih di perantauan yang nggak bisa pulang ke Sumberjo. Itu gimana? Ya kalau mau pulang saja, nggak usah takut. Yang penting kalau nanti bisa sampai di rumah karantina dulu selamat, ya mungkin ikuti himbauan pemerintah dulu, atau kalau sudah sampai di rumah ya cek kesehatan, entah itu orangnya batuk-batuk ataupun tanpa yang gejala. lain tanpa gejala, mungkin lebih baik periksa kesehatan dulu demi keselamatan orang sekitar, juga keluarga. Soalnya namanya orang perantauan kan pasti ingin pulang. Sebentar lagi juga lebaran. Iya. Kalau Was gimana Was? Pesan buat temanmu yang lagi merantau. Oh ya, yo kalau mau pulang ya tetap stay safe, stay care, buat jaga apa ya, jaga kesehatan di sana dan juga dimanapun. Kalau misalkan harus ada prosedur apapun itu tetap dilakuin. Kalau memang benar-benar mau pulang, gitu. Nah ini pertanyaan lagi nih, hal aneh apa yang kalian lihat dari masyarakat kota dalam menangani dalam masa pandemik COVID-19 ini? Aku tuh gini Mas, sempat dapat cerita dari temanku juga penjual apa ya, dagangan keliling. Jadi dia tuh jualannya di kota-kota. Cuma gara-gara pandemik ini ada lockdown di mana-mana itu, jadi dagangannya itu nggak laku karena biasanya masuk ke perumahan-perumahan, ke rumah-rumah di kota-kota itu cuma sampai di gerbang harus disuruh balik ya, ditolak ya. Lagi, dan itu pun bukan cuma satu perumahan, banyak sekali perumahan yang tidak bisa diakses. Jadi sekarang nganggur di rumah nggak jual. Gitu. Terus kalau Ucup apa ya? Yang aneh dari masyarakat kota itu yang apa ya? Yang aneh dalam menghadapi COVID ini?
mungkin terlalu gampang kena hoax itu tadi ya. Malahan ya. Jadi belum tentu orang itu terkena COVID itu langsung batuk aja mungkin geger, ya? Ada berita di sosial media yang belum tentu jelasnya langsung percaya, jadi sampai warga desa pun kadang ada yang tahu info itu langsung jadi penasaran. Iya. Kayak yang di Salatiga itu ya. Iya. Sumberjo ke Salatiga berapa kilo? 8 kilo. Kalau ke Semarang kota? Semarang kota cukup jauh sih. Cukup jauh ya, sekitar 40-an kilo. Kalau ke Solo sekitar berapa ya? 45 kilo. Jadi teman-teman ada gambaran kan di mana letak Sumberjo itu 6 kilo, 6 atau 8 ya? 8 kilo dari Salatiga, 40 kilo dari Semarang, 45 kilo dari Solo. Strategis banget, dan itu juga ya yang bikin Sumberjo kenapa anak mudanya sangat peduli, karena mereka juga nggak ingin warga sekitar dan keluarganya itu, terutama keluarga sekitar dan keluarganya itu terkena virus COVID-19 ini ya. Nah, itu dulu mungkin teman-teman obrolan kita di podcast Desa Tokoh ini tentang pandangan kawan-kawan di desa mengenai COVID-19 ini gimana sih. Nah, semoga di podcast ini kawan-kawan yang sedang merantau atau berada di kota tetap merasa bahwa saudara-saudaramu di desa itu punya solidaritas dan cara masing-masing dalam menghadapi COVID-19 tanpa perlu penyeragaman treatment seperti masyarakat kota. Udah gitu dulu, semoga tetap sehat semua dan tetap jaga imun dan iman, karena keduanya beda tipis tapi sama-sama berpengaruh terhadap kesehatan. Panjang umur untuk semua hal-hal yang baik.